Sungguh-sungguh gitu. Kesucian. Jadi saya paling takut gembala. Tapi sekarang bisa mengetahui. Kalau kita makin disucikan, kita makin jelas. Saya sebagai gembala, guru Lempinel permisi. Waktu Ompong bilang kamu coba ngajar Lempinel, permisi bicara. Setiap saya mau berangkat ke Johor, permisi. Saya ke belakang 7 kali dulu. 7 kali, 9 kali ke belakang baru berangkat. Takut saya. Tidak sembarangan. Katanya orang, ya itu kan mantunya, ya terserah. Tapi saya ngelakoni apa ya? Menjalani. Saya ke belakang dulu. Tiap kali berangkat. Baru saya laporan ke Ompong. Waduh ya, kamu belum kuat itu ya. Kamu berdoa, banyak berdoa. Tidak sembarang. Padahal guru baru ngajar belum tabernakel itu. Belum tabernakel. Betul-betul ini. Jadi harus disucikan, bukan kepandaian. Kalau guru, saya guru. Dari sebelum tamat sekolah sudah ngajar anak-anak SD, SMP, SMA. Sampai semua. Kalau ngajar kan gampang. Tapi tidak bisa. Bukan itu. Kalau secara rohani bukan itu. Kesucian. Makin disucikan, makin jelas panggilan. Dan makin teguh. Makin teguh. Makin teguh. Semoga kita bisa mengerti ini. Ya. Kemudian disebutkan Musa. Bukan hoi. Bukan. Musa. Karena namanya Musa. Jadi Tuhan memanggil Musa bukan hoi. Bukan. Ya. Musa. Nah, ini sopan juga Tuhan itu. Nah, ini suami istri kalau panggil jangan hoi juga ya. Ya, suami istri hoi. Wah, jangan begitu. Ya. Nah, itu yang sopan ya, itu yang baik. Ini ya itu samping ya. Baik itu ingatan Tuhan bagi kita yang sopan-sopan. Apalagi siswi nanti panggil gembalanya, oi. Wah, jangan ya. Yang sopan, panggilan yang sopan. Baik. Jadi Musa. Berarti panggilan Tuhan secara pribadi. Tuhan memanggil Musa. Satu. Sama dengan panggilan Tuhan itu secara pribadi. Artinya tidak bisa dimengerti orang lain. Tidak bisa. Panggilan Tuhan secara pribadi. Musa. Tuhan memanggil Musa. Sama dengan panggilan Tuhan secara pribadi. Artinya panggilan Tuhan tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Hanya dia sendiri. Waktu Tuhan sudah panggil saya terakhir. Saya kira itu terakhir. Saya sampai jatuh dari tempat tidur. Karena saya masih melawan. Kalau tandanya ini Tuhan, saya mau. Betul saya baca koran ada tandanya. Bluak. Langsung. Nggak tahu saya. Enak-enak baca. Bluak. Jatuh ke tanah. Jatuh ke lantai. Saya langsung berlutut, Tuhan, sudah saya menyerah. Sudah saya sekolah, sudah saya menyerah. Saya menyerah. Langsung saya jatuh. Nah, lalu ada keluarga-keluarga lain, loh boleh kamu sekolah waktu itu masih dibutuhkan biaya, dan lain-lain. Lah, tapi kamu ayo nabung dulu lah, 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi, bagus kan? Orang tua diberi dulu, tokonya ini buka lagi. Nah, saran yang bagus. Buka dulu tokonya yang baik, lalu kamu tinggal kan baik. Adik-adikmu sudah kuliah selesai lah, baik kan? Loh, nasihatnya bagus, tapi dia tidak ngerti kalau Tuhan sudah sekarang kau. Nah, kamu sekarang. Dia tidak ngerti. Jadi dipikir saya kalau tidak tanggung jawab orang itu, bukan. Tidak bisa dimengerti siapapun panggilan Tuhan. Saudara mau dipanggil Tuhan mau baptisan air, tidak ada yang tahu kau. Loh. Satu waktu saya di Israel, di Sungai Yordan. Anak muda ini tidak mau dibaptis di mana-mana. Enggak mau dia. Ibunya sampai, waduh bagaimana. Terus saya khotbah di mobil itu, di bis. Waktu menuju Sungai Yordan saya khotbah di bis. Tentang baptisan. Gini, suara saya serak waktu itu. Tapi didengar. Tahu-tahu sudah masuk di Sungai Yordan, berapa orang mau dibaptis? Dia tidak. Tahu-tahu bilang ibunya, mak minta $12. Loh buat apa? Saya mau dibaptis. Ibunya, oh Tuhan loh. Nggak tahu saya panggilan Tuhan itu. Diri sendiri. Panggilan untuk apa sekarang? Dibaptis. Untuk
melayani Tuhan, untuk masuk 3 macam ibadah. Tidak ada orang tahu. Orang, kamu kok 3 macam ibadah? Wah, nanti belajarmu, orang tua cuma begitu, nanti kuliahmu. Nah, dia tidak tahu kalau Tuhan sedang memanggil dia. Tuhan sedang secara pribadi. Panggilan itu secara pribadi. Tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Suami tidak bisa mengerti panggilan Tuhan pada istri. Istri tidak bisa mengerti panggilan Tuhan pada suami. Ya, ayo sungguh-sungguh. Kesucian itu panggilan. Artinya lagi, saudaraku, kalau Tuhan panggil Musa berarti Tuhan mengenal dengan jelas. Kalau hoi enggak tahu siapa yang dipanggil. Tapi kalau dia jelas, oh ini Musa, berarti Tuhan mengenal dengan jelas orang yang dipanggilnya. Siswa-siswi Lempinel perhatikan calon siswa, oh Tuhan mengenal dengan jelas siapa yang dipanggil. Orang yang dipanggilnya. Tuhan mengenal. Kita semua. Bukan cuma hamba Tuhan sepenuh. Saudara-saudara yang melayani musik, sangkur. Semua Tuhan tahu. Mengenal dengan jelas. Orang yang dipanggilnya. Kehidupan yang dipanggil. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Semoga kita bisa mengerti. Kalau Tuhan memanggil kita untuk memakai kita. Mengutus kita. Dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kalau dulu Musa dipanggil untuk mengeluarkan Israel dari Mesir menuju Kanaan. Sekarang Tuhan memanggil kita untuk memakai, mengutus kita dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dalam bidang apa? Yang menyanyi, yang musik, semua. Ayo aktif. Kalau dipanggil, dipakai, diutus. Saya sudah sering mengatakan tubuh Kristus mulai dalam nikah. Ayo. Dipanggil menikah jadi suami, ya yang benar layanilah tubuh Kristus dalam nikah. Jangan cuma mau jadi suami tapi tidak melayani, tidak dipakai oleh Tuhan. Jangan. Terima panggilan sebagai seorang suami. Ayo layani. Layani. Dalam rumah tangga yang baik. Dipanggil sebagai istri, ayo layani. Yang baik. Sebagai anak, ayo layani di rumah tangga. Ini panggilan. Mulai di rumah, di penggemalaan. Dipanggil dalam musik. Ayo layani pembangunan tubuh Kristus. Antar penggemalaan, kunjungan-kunjungan kita. Sekali lagi saya tidak akan telepon-telepon untuk minta khotbah, tidak. Untuk mengunjungi, tidak. Biarlah dari Tuhan. Tapi kalau dari Tuhan jangan dihalangi. Boleh saudara berdoa, gagalkan Tuhan, tidak apa-apa, saya senang. Tapi kalau sudah dari Tuhan, jangan dihalangi. Tetapi justru kita semua dipanggil untuk diutus oleh Tuhan. Amin, saudara. Diutus. Bisa pergi secara langsung. Nanti ini 50 lebih ke Medan. Bisa secara langsung, bisa. Ya, yang tinggal dalam doa bersama-sama kita. Tetap beribadah, berdoa. Sama satu tim kita tetap melayani Tuhan. Dipanggil untuk diutus oleh Tuhan. Semoga kita mengerti. Nah, waktu dipanggil Musa, jawabannya ya Allah. Nah, itu. Jawaban terhadap panggilan adalah ya Allah. Cuma satu jawabannya. Jangan ya Tuhan tetapi, tidak Tuhan tetapi, jangan. Ya Allah. Kalau malam ini firman Tuhan memanggil saudara. Tuhan memanggil lewat firman. Jangan tunggu-tunggu malam ini dipanggil Wijaya ya. Bukan, lewat firman sekarang. Lewat pembukaan firman. Tuhan sedang memberikan beban di hati saudara apa? Beban untuk baptisan air. Jangan menjawab, tunggu Tuhan. Jangan. Ya Tuhan. Ya Allah. Kalau Tuhan beri beban soal melayani yang belum melayani. Ya Allah. Jangan, oh tidak Tuhan. Oh seperti saya dulu. Jangan tunggu berat. Untung ranjangnya normal. Kalau ranjang susun, ya saya jatuh ke tanah, mungkin saudara lihat kepala saya tidak begini, mungkin benjol. Untung, atau hidung saya duluan, wah kayak petinju saya. Untung masih diberi normal sama Tuhan, karena saya enggak, 10 tahun, enggak mau. Untung masih diberi sedikit sama Tuhan, sedikit jatuhnya itu. Wah, untung. Ayo sungguh-sungguh. Apa saja tekanan Tuhan, beban lewat firman ini di hati saudara. Itu panggilan.
beban-beban yang Tuhan berikan. Jawaban yang benar hanya satu. Ya Allah. Ya Allah. Itu sama dengan ya Allah itu jawab iya. Sama dengan taat dengar-dengaran pada kehendak Allah. Jawabannya itu. Ya, jawaban terhadap panggilan ya Allah. Sama dengan taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Pada firman pengajaran yang benar. Kalau kita menjawab iya. Berarti tanggung jawab atau resiko ditanggung oleh yang menyuruh. Ayo kamu ke sana. Ya Om. Iya Pak. Di kantor. Kamu ke sana. Ini. Loh, ada apa-apa? Tanggung jawab yang nyuruh. Kalau kita menjawab ya terhadap panggilan Tuhan, maka segala tanggung jawab atau resiko yang kita hadapi dipikul oleh Tuhan, ditanggung oleh Tuhan. Jawab. Tapi kalau jawab tidak, segala resiko tanggung sendiri. Contoh Raja Saul. Tuhan bilang tumpas semua. Amalek. Semua kerbau apa itu? Sapi. Semua tumpas, semua binatang ternaknya tumpas. Tumpas semua. Saul tidak begitu. Coba Saul. Loh, bagaimana ya kalau mau mengorbankan lagi untuk Tuhan? Kalau ditumpas semua. Kan ada pikiran. Bagaimana kalau saya mau beribadah lagi? Lembunya ini dari mana ini? Sudah ditumpas semua. Tuhan yang tanggung jawab. Amin. Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang tanggung jawab. Tapi Saul tidak begitu. Tidak. Jangan. Yang gemuk jangan yang ini. Akhirnya dia kehilangan. Resiko ditanggung sendiri. Kehilangan kerajaan. Kehilangan jabatan. Wah, berat resiko yang harus ditanggung. Kalau jawab tidak. Kalau jawab iya, apapun resiko yang kita hadapi, Tuhan yang tanggung. Kalau jawab tidak, segala resiko yang ada, kita harus menanggung. Seperti Saul, kehilangan segala-galanya. Kehilangan segala. Oh, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh panggilan Tuhan hari-hari. Tuhan mau pakai kehidupan. Roma 8, ayat 28 sampai 30. Ini tentang panggilan. Roma 8, 28 sampai 30. Tidak sembarang Tuhan memanggil. Tidak sembarang. Ya, mari, sungguh-sungguh. Biarlah lewat firman malam ini kita disucikan dulu. Nah, ayo sucikan seperti bayi. Tampil bayi. 5 hal itu tidak boleh ada. Kejahatan, fitnah, tidak boleh ada lagi sekarang ini. Supaya bertumbuh rohani. Kalau saling memfitnah, saling tidak bertumbuh rohaninya. Tidak bertumbuh. Paling enak, kepada saya itu paling enak. Saya sebagai gembala kadang orang mau menghadap, tidak boleh sama saya. Tidak usah Pak, jauh-jauh. Telepon dulu Om, tidak sopan. Tidak apa-apa, telepon saja. Telepon saja. Sudah apa Bapak? Telepon saja. Tidak usah sampai, nggak apa-apa Om, saya nanti tidak sopan Om. Sudah sopan sekali saya bilang. Ya, sopan. Tidak kasihan jauh-jauh dari sana cuma Om. Waduh Pak, jauh-jauh Bapak ini. Kasihan saya. Telepon aja, telepon. Tanya aja. Daripada fitnah dan lain-lain. Tidak tumbuh rohaninya. Tidak tumbuh rohani. Tapi kalau sudah seperti bayi, tumbuh rohani. Disucikan, baru dipanggil oleh Tuhan. Baru dipakai oleh Tuhan. Coba Roma 8, luar biasa orang dipakai. Tidak sembarangan. Orang dipanggil, dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Mari, Roma 8 ayat 28 sampai 30. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Iya, terus. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah lah. Kita dipanggil bukan sembarangan, sesuai rencana Allah. Amin. Kehendak Allah. Terus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya. Dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Iya, sampai serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Terus. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi Tuhan tidak sembarang memanggil kita, tetapi memanggil kita sesuai rencana dan kehendaknya. Kalau kita jawab iya, nanti tinggal kok bisa ya? Kok bisa ya? Ada begitu. Coba saudara-saudara dipanggil. Ya, dulu tidak tahu di mana, tahu-tahu bisa di gereja ini, bisa melayani. Kok bisa ya? Kok bisa? Saya juga.
Kok bisa aku nakal begini? Kok bisa jadi begini? Kok bisa jadi hamba Tuhan?